Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ayu Gustianingsih MPD, saya Desi Sakinah dengan NIM 2504216. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan Menuju Birokrasi Efektif, Tinjauan dan Praktis dalam Mendukung Satgas 16. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan. Saya membahas ada latar belakang, pertanyaan mendasar, urgensi topik, serta alasan saya menulis artikel ini. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai latar belakang. Layanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah adalah bukti dedikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukti tata kelola pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan modern menjadi kunci layanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja birokrasi, di mana pada kenyataannya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dari tata kelola pemerintahan yang baik serta fakta yang terjadi di lapangan. Dan di antara tantangan yang sering muncul yaitu sistem birokrasi yang kaku, rendah transparansi, dan kurang akuntabilitas. Selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar. Di sini saya hanya mengambil satu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana mengubah birokrasi yang kaku dan tidak efektif menjadi institusi yang responsif dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada urgensi topik atau mengapa topik ini penting untuk dibahas. Jadi, mengapa topik ini penting yaitu karena tata kelola pemerintahan sangat penting untuk mencapai seluruh program pembangunan. Karena ketidakpuasan rakyat dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan jika birokrasi tidak dapat menanggapi kebutuhan masyarakat dengan cepat. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan artikel. Jadi tujuan penulisan artikel ini adalah yang pertama, yaitu mengkaji konsep tata kelola pemerintahan modern. Ini merupakan mengkaji pergeseran dari birokrasi tradisional ke model hybrid atau digital. Yang kedua, ada membandingkan hasil penelitian terbaru, yaitu menghubungkan bukti empiris tentang bagaimana pemerintah yang baik, manajemen publik baru, dan peran teknologi dalam birokrasi. Dan yang ketiga, ada menganalisis tantangan dan peluang. Ini yaitu mengidentifikasi hambatan seperti korupsi dan peluang seperti penerapan e-government untuk menciptakan birokrasi yang efektif di Indonesia. Sedangkan yang keempat yaitu membahas peran teknologi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pembahasan yang pertama yaitu konsep tata kelola pemerintahan. Jadi, konsep tata kelola pemerintahan atau good governance adalah suatu proses dan sistem di mana kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dilaksanakan untuk mengelola urusan negara pada semua tingkat yang melibatkan partisipasi dari sektor publik atau pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip good governance. Yang pertama yaitu transparansi, di mana transparansi ini adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan mudah diakses oleh publik, di mana ini berguna untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu kewajiban lembaga atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan, baik secara vertikal kepada warga maupun horizontal antar lembaga pengawas. Selanjutnya ada partisipasi politik, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan demi tercapainya kepentingan bersama. Dan yang selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi ini yaitu penggunaan sumber daya secara hemat, sedangkan efektivitas ini berfokus pada tujuan akhir, yaitu pencapaian tujuan secara tepat. Selanjutnya itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah penerapan aturan secara adil dan konsisten, yaitu penegakan hukum ini untuk memberikan keamanan bagi individu dan institusi dengan menjamin bahwa kerangka hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Dan yang terakhir itu ada responsif. Di sini responsif adalah cepat tanggap pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Di sini lembaga pemerintah harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan memberikan layanan tepat waktu.
Selanjutnya yaitu ada tantangan good governance di Indonesia. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang, di mana ini adalah salah satunya yang menjadi masalah utama, yaitu kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik, sehingga akan merusak integritas institusi. Yang kedua yaitu pelayanan birokrasi yang lambat dan kaku, seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara real time yang mengakibatkan ketidakpuasan publik. Yang ketiga ada kekurangan infrastruktur dan ketidaksiapan birokrasi untuk mengadopsi budaya digital, menyebabkan penggunaan digital governance tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat yang rendah, di mana warga kurang terlibat dalam pengawasan kebijakan. Selanjutnya yaitu ada peran teknologi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Yang pertama ada di era industri 4.0, kepemimpinan pintar mendorong inovasi dan kolaborasi digital untuk layanan yang lebih responsif dan inklusif. Dan yang kedua ada OSS atau Online Single Submission. Ini merupakan sistem digital lainnya memotong rantai birokrasi dan mengurangi potensi korupsi. Dan selanjutnya yaitu ada digitalisasi birokrasi melalui SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, berguna untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pelayanan. Dan yang terakhir yaitu ada model digital era governance. Ini yaitu menekankan integrasi ulang proses dan penggunaan data untuk kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya itu ada relevansi dengan Satgas 16. Jadi, pencapaian Satgas 16 ini yaitu ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh terkait langsung dengan tata kelola pemerintahan yang efektif. Terutama dari Satgas 16 yaitu membangun institusi yang kuat dan efektif berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan menegakkan hukum dan mengurangi korupsi, pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman. Hal ini meningkatkan legitimasi negara dan kepercayaan publik. Melemahnya kapasitas institusional untuk mengelola sumber daya dan kebijakan akan menghalangi upaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan lainnya. Selanjutnya yaitu studi kasus, di mana integrasi aplikasi layanan publik di Bukit Tinggi itu meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan. Sedangkan sebaliknya, pada kasus Nepal menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang adaptif dan akuntabel, layanan publik terhambat dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu. Selanjutnya kita akan masuk kepada penutup. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. Jadi, tata kelola yang baik penting untuk mencapai Satgas 16 karena mendukung organisasi yang efisien, inklusif, dan tangguh. Namun, praktik tata kelola masih terhambat oleh kurangnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta masalah korupsi, inefisiensi birokrasi, dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Di mana reformasi tata kelola membutuhkan bukan hanya aturan, tetapi juga komitmen kuat pemerintah, lembaga pengawas, serta masyarakat sipil. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi. Jadi, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan mensyaratkan implementasi pendekatan strategis dan terkoordinasi, di mana di sini ada mencakup 4 inisiatif utama. Yang pertama ada penguatan akuntabilitas dengan meningkatkan transparansi dan memperketat sistem pengawasan anti korupsi. Yang kedua, modernisasi digital, yaitu mengakselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk efisiensi layanan publik. Dan yang ketiga, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Investasi pada pelatihan aparatur sipil negara untuk pelayanan yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada peningkatan partisipasi publik. Di sini, sangat mendorong keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan melalui mekanisme umpan balik yang terstruktur. Baik, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.